izin untuk di Jakarta saat ini. Jadi sebelumnya itu saya bekerja di perusahaan Swiss Inggris. Itu dalam bidang kardiologi dan gastroenterologi lambung. Terus saya ditarik nih karena dapat the best, ditawarin ke perusahaan Jepang. Saat itu saya bawa beberapa obat. Itu khususnya di bidang masuk juga, tapi khususnya anti trombus, anti koagulan, tentang peredaran darah, terus juga untuk diabetes masuk, sama untuk suplemen. Tapi suplemennya berbeda, bukan herbal ya. Karena suplemen yang bermain di hati. Saat ini ditarik lagi saya perusahaan Prancis. Nah, lebih boykot Prancis, lebih Prancis kan. Nah, tapi ya kita punya dunia obat-obatan medis. Ya HP itu nggak mempengaruhi. Kenapa? Saat ini saya akui di masa pandemi COVID-19, profit yang nggak ada turun malah naik adalah perusahaan obat-obatan. Permintaannya tinggi. Dan termasuk kan rasakan sama Indonesia kan? Iya. Kan hebat saya kan kimia saya bilang. Nah, itu akan mendampakkan ke semua. Di sel ini saya bekerja macam-macam untuk peredaran darah juga, hemoroid, diabetes, terus untuk jantung. Jantung tuh banyak nih artinya. Karena jantung dia ada dua dalam penanganan secara HD ya, sama yang kedua metabolisme jantung. Nah, sebelum saya masuk tadi kan Pak Hermindo sudah menyampaikan bahwasanya kawan-kawan ketika punya case di lapangan dengan ya kita nggak tahu nih macam-macam nih karakter calon mitra kita atau yang memang pengen membutuhkan produk-produk yang instan. Ya itu benar-benar kita harus aware ya. Pertama yang harus saya tekankan yang membuat kita harus berbeda dari perusahaan propolis lainnya itu adalah ini. Saya sampaikan juga sama teman-teman di sini. Kenapa? Saat ini emak-emak sebenarnya, emak-emak lah terutama ya, dipandang sebelah sebagai orang yang kaya. Yes. Kenapa? Karena emak-emak tahunya produknya apa, untuk apa, dan bagaimana pembeliannya sudah selesai. Sudah punya sistem. Benar kan? Ya. Kalau seperti itu, anak sekolah bisa nggak? Bisa. Tapi bayangin, umumnya dari perusahaan apapun itu, mau dalam bidang obatan apapun itu, yang namanya produk kita harus sadar, kita harus tahu yang namanya PK, product knowledge. Setuju ya? Kenapa? Bapak kalau Bapak Ibu jual propolis, tapi nggak tahu propolisnya, Bapak membohongin orang. Benar kan? Tahunya apa? Oh propolis bagus ini, itu yang jangan. Nah, pasangan wajibnya apa? Adalah MK, medical knowledge. Kalau Bapak bisa kuasain ini, Bapak akan bisa menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Ini kan medical knowledge. PK-nya kan di slide-slide sebelumnya tentang propolis. Makanya harus berdampingan ini. Satu paket, wajib hukumnya. Kenapa? Kalau Bapak nggak tahu ini dua, maka yang Bapak jual adalah nonsen. Panadol bisa meredakan demam, paracetamol menurunkan demam. Itu kan bunyi di otaknya. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa menurunkan demam? Kira-kira kalau mitra menanyakan, bisa jawab kan? Nah, itu pentingnya medical knowledge tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kawan-kawan sudah menguasai ini, kira-kira dokter mau dunia kesehatan apapun bertanya, takut nggak? Enggak. Saya malah senang, kan saya bilang tadi. Saya lebih grogi presentasi depan kawan-kawan orang awam dibandingkan selama ini saya presentasi depan dokter-dokter. Kenapa? Kalau depan orang awam, pertanyaan itu yang harus saya jaga. Harus rem-rem, jaga jangan sampai terbuka. Jangan sampai terbuka. Ya yang mungkin saya sampaikan sedikit dua hal ya. Nah itu yang harus dijaga. Kenapa? Semua kan ada kode etik. Jadi dokter ada kode etiknya, kami juga ada kode etiknya. Makanya kami tidak boleh yang namanya buka praktek. Habis pasien dokter. Kenapa? Kami kan menekankan bahwasanya dok jangan seperti itu dong. Hati nurani kan, balik ya. Tadi pernah saya tadi juga disebutkan pasien hipertensi diberikan amlodipin.
Hipertensi kan saya jelaskan. Hipertensi disebabkan pertama adalah cardio output yang ada di jantung atau oksidasi yang ada di jantung atau penyebabnya dari ginjal. RAA sistemnya terganggu. Maka ketika RAA sistem yang mengganggu sehingga menaikkan sistolik dan diastoliknya terjadi hipertensi, maka diberikan obat yang bekerja di sini kan? Benar ya, setuju kan? Tapi kan dokter nggak mau itu. Begitu ada pasien, kasih amlodipin. Begitu ada pasien hipertensi, kasih ramipril, kasih golongan beta blocker, ARB, tanpa dia tahu dari mana penyebabnya. Makanya dokter-dokter terkadang pasiennya nggak sembuh-sembuh karena itu tadi saya bilang selalu saya tanyakan. Yang namanya kita orang yang namanya hidup pasti ada penyakit. Tetapi penanganannya haruslah bagaimana? Ditanganilah dengan cara yang tepat, di tempat yang tepat, pada golongan obat yang tepat. Maka penyakit itu selesai. Tetapi ketika dia sakitnya dari sini dikasih obat untuk oksidasi atau cardio output, bagaimana yang bisa diperbaiki? Hipertensi yang terus nggak terkontrol, yaitu termasuk diabetes sama. Jadi satu indikasi saat ini untuk kimia itu bisa sampai 5 sampai 7 golongan obat. Golongan itu kenapa tercipta? Karena ada tempat dia bekerja. Targetnya berbeda-beda. Tadi saya sampaikan di diabetes, nanti saya lanjutkan. Metformin bekerja, dia menurunkan diabetes, tapi dia fokus di kardiologinya. SU fokus di pankreasnya, sel beta. DPP4 inhibitor atau SGLT2 inhibitor fokus di ginjalnya, renalnya. Dalam penurunan diabetes itu macam-macam nih. Bagaimana pengontrolnya, dia memblok supaya insulin tidak membuat glukosa masuk lagi ke sel dalam darahnya, dikontrol. Jadi golongan itu sangat banyak. Saking banyaknya, berarti kita harus tahu kan penyebabnya kan? Intinya gini, golongan obat banyak karena penyebab penyakitnya banyak. Itu aja poin besarnya sudah. Tetapi selama ini kita berobat, apakah ada ditanya? Selama ini kita berobat, apakah ada diminta? Cek obat dulu, biar tahu penyebabnya di mana. Nggak ada kan? Nggak. Begitu tahu, oh ya hipertensi, amlodipin. Salah. Itu dasar sekali. Nah, oke, masuk ya. Jadi tadi Pak Hermindo menyampaikan, yuk kawan-kawan biar aware, biar lebih pede mengetahui tentang bagaimana produk knowledge-nya kita Nenstar disambungkan dengan medical knowledge-nya Nenstar. Saya tanya sama kawan-kawan, yang paling oke itu apa saat ini? Propolis ya? Boleh ya? Fungsinya utama apa? Yang utamanya? Buang racun. Pak, harus sering buat training Pak. Isi propolis ada apa kandungannya? Bioprotein. Yes, itu dulu mainnya. Ada apa lagi? Ini saya ajarin aja. Protein mineral jenis protein. Asam amino namanya vitamin mineral. Pak Hermindo, ada nggak EEP dan WST? Ada ya? Kamu tahu nggak? Apa fungsinya? Pertanyaan saya ini. Propolis bisa menurunkan kadar kolesterol dan glukosa pada darah. Selalu disampaikan? Bagaimana dia bisa menurunkan? Kalau mitra nggak, saya tahu mitra ini. Pak Jepri menawarkan ke saya, Pak, ini bagus untuk kolesterol Bapak, gula Bapak, bisa diturunkan. Saya kan orangnya enggak, kok kita Medan bilang, ya enggak suka-suka mulah kan gitu kan, enggak ngikutin apa yang dibilang gitu kan, harus detail. Gimana ceritanya Pak Jepri? Kok bisa turun dia? Pak Jepri kira-kira jawabnya bagaimana? Nah, itu yang harus kita persiapkan. Nah, maka kita harus tahu dulu nih produk knowledge kita nih. Kalau kita nggak tahu ini, bagaimana kita mau memasangkan kembali? Jadi kita harus tahu nih fungsinya ini, terutama adalah untuk pengontrolan pH, sangat bagus. Makanya banyak suplemen vitamin C mau secara injeksi ataupun oral tidak boleh diberikan pada pasien-pasien yang punya penyakit asam lambung, benar Pak? Iya. Karena akan meningkatkan pH-nya lambung. Tetapi ada nggak vitamin C yang ada di bioflavonoidnya? Ada dari punyanya Mega Australia. Saya lupa mana. Natse. Dia selalu membanggakan bioflavonoidnya. Kenapa? Dia mampu memproteksi asam lambung, mempertahankan pH-nya sehingga tidak terjadi iritasi. Kita kan punya. Kira-kira kalau dibandingkan dengan propolis dengan natse,
Kita kalah apa menang? Menang. Di mana? Nah, saya tanya. Simpel loh jawab pertanyaannya. Di mana, Bu? Kandungan biru. Bukan, dia kan punya dia komponen juga sama. Kandungan. Enggak. Dia kimia, kita itu saja. Kimia ada zat efek samping. Efek samping cuma 3 nih. Bagaimana untuk blood pressure di jantung? Bagaimana untuk di hati ketika diabsorpsi melalui hati? Bagaimana untuk renalnya, ginjalnya? Ini 3 nih paling dampak besar di orang kimia. Ini kan menjadi selling point kita nih dalam melawan atau mengkonternya obat kimia. Benar kan? Nah, oke. EEP, WSD itu dia menurunkan kadar glukosa itu memang rendah zatnya, sama kayak flavonoid. Dia memang fungsinya pengontrolan pH. Nah, EEP, WSD yang disampaikan ini berhubungan semua ya. Telah disampaikan oleh termasuk dari Cina siapa? Dokter Langsung. Pangsu. Nah, bahwasanya propolis dapat menurunkan kadar lipid dalam tubuh darah. Itu kan kita harus tahu dari mana dia. Dia kan nggak hanya sekedar mengatakan itu harus ada penelitian kan, harus ada jurnal ya kan. Nah, ternyata ini dia tadi. Ini Bapak Ibu harus penting ya. Ini ingat mati hukumnya ini semua. Semua penyakit berasal dari sini. Apa mati kalau bisa ini? Karena kalau ibu menguasainya ini gampang sekali kemana-mana. Ingat, jantung fungsinya apa? Jangan di garis-garisnya. Dia mengalirkan ke seluruh tubuh kan? Kembali lagi ke jantung. Dia lalui semua. Kenapa saya bilang darah itu sangat penting bagi kita? Karena ini memang nggak ada di slide ini Pak, saya tambahin ya Pak ya. Ini paling penting. Tubuh sangat membutuhkan oksigen apa tidak? Ya kan? Sangat membutuhkan nutrien nggak atau nutrisi? Ya kan? Ini dibawa oleh darah. Garis besar. Ini aja ingat. Intinya oksigen nutrisi akan diedarkan ke seluruh tubuh, akan dialirkan oleh darah. Ya. Tadi saya sebutkan juga di sana jantung, di dalam jantung kan banyak ya, ada aorta, ada ventricle kiri, ventricle banyak, vena segala macam lah. Nah, intinya di dalam jantung itu ada yang namanya AV node dan SA node. Ini hafal mati ya Pak, Bu. Fungsinya apa? Reda akan kemana-mana. AV node. Ini adalah sistem kelistrikannya di Purkinje. Jadi dia akan bekerja kalau dirangsang oleh oksigen dan diantarkan darah. Jadi oksigen masuk nih diantar oleh darah kan tadi kan nih kemana-mana, apalagi ke jantung. Jadi darah diantarkan nih oksigennya masuk ke jantung. Ketika dirangsang maka jantung Bapak Ibu berdetak oleh listrik ini. Jadi SA dan kafein boleh dicek dulu. Paham ya? Jadi manusia punya kelistrikan punya, terutama di jantung. Ini tadi SA dan kafein. Dan ini bekerja harus ada oksigen. Kalau nggak ada oksigen kan akan bisa dirangsang, akan juga terjadinya gitu. Jadi seolah oksigen sampai dia kayak nyetrum, baru dia muncul. Sekuncup, orang bilang. Sekuncup. Nah, dari sini nanti bisa dilihat berapa curah si dia mengeluarkan darah, berapa dia dalam mengekspresikan lah kalau saya bilang. Jadi di situ akan bisa lihat nilainya, berapa diastoliknya, berapa sistoliknya. Karena darah kan tensi kan, dia itu yang dilihat 120 atau 80. Ya itu kan sistolik dan diastoliknya yang dilihat. Nah, jadi ketika darah terjadi sesuatu yang tidak benar, terutama karena lipid dan glukosa. Kenapa lipid? Tadi saya sudah jelaskan, ini pembuluh darah. Oh iya, Pak, boleh? Bapak, saya bilang next. Biar nontonnya fokus. Ya. Yang gambar pembuluh darah, boleh next sekali ada sini, langsung dapat. Yang 3 pembuluh. Ya, langsung buka tiga-tiganya. Pipa. Ya, terus Pak, terus sampai 80%. Oke, stop. Nah, ini pembuluh darah. Ya, sel darah kita. Di dalam pembuluh darah ini, lihat. Ini bening-beningnya adalah lipid. Ini lipid ini yang saya tunjukkan. Khusus untuk kasus LDL ya, kolesterol. Normal. Kan lipid heran kan? Tubuh butuh kolesterol. Nah, tapi ketika berlebih, dia akan terjadi penumpukan.
nempel nih. Karena dia menempel, maka sel darah merah tidak akan lewat dengan benar, dengan lancar. Tertinggallah di sini-sininya. Nah, yang tertinggal itu yang akan menjadi gumpalan atau trombus. Makanya darah kalau keluar dari tubuh kita dari lama-lama dia keras kan, mengering kan? Sama. Nah, ketika dia tidak bisa dihantarkan, dia akan terjadi gumpalan dari kecil, apalagi udah seperti ini trombusnya nih, penyumbatan besar gara-gara LDL-nya nih. Maka apa? Ketika terjadi penyumbatan, terjadinya pembekuan. Setelah penyumbatan, pembekuan, karena kan nyumbat dulu baru jadi beku kan, karena itu kan. Maka oksigen yang dihantarkan akan berkurang. Oke, balikkan ke sel lagi. Ingat, ini paham dulu ya, Bapak Ibu ya. Paham dulu ya, paham ya. Balik ke sel awalnya. Nah, masuknya di mana? Maka ketika terjadi koagulan tadi, oksigen yang berkurang ke jantung, maka akan berkurang semua nggak kemana-mana. Pasti. Jadi nggak hanya jantung terjadi aritmia atau angina, bahkan myocardial infarction. Yang paling parahnya adalah heart failure. Nah, kalau myocardial infarction itu udah masih 80%, 70% lah hidup itu kan, karena kan harus pasang ring kan, STEMI, ST elevasi. Nah, karena ini bermasalah, terjadinya STEMI atau angina, dia akan mempengaruhi juga oksidasinya ke ginjal, akan mempengaruhi oksidasi ke hati, mau ke arteri usus besar, termasuk sampai arteri pinggang, tubuh bagian bawah, kaki, sampai ke bawah ya. Nah, itu kenapa ketika orang yang terjadi trombus akan menyebabkan hipertensi. Makanya saya bilang kolesterol itu pasti kalau dekatnya hipertensi, itu udah pasti. Nah, makanya orang hipertensi ataupun diabetes karena terjadi penyumbatan akan terjadi namanya pembengkakan di ventrikel bawahnya, di tungkai bawah, di kakinya perival, udem. Nah, karena oksigen yang kurang ke otak, apa yang terjadi? ICP, intracranial pressure, kekurangannya oksidasi oksigen ke otak. Apa yang terjadi? Stroke, penyumbatan. Makanya dari trombus. Ini nyambung ya, paham ya? Gampang kan? Yang penting paham dasarnya dulu nih. Dasarnya apa? Jantung memompa darah mengalirkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Kalau sudah bermasalah, maka seluruh tubuh akan bermasalah. Itu saja. Tetapi kalau diatasin supaya tidak terjadinya trombus atau tidak terjadinya tingkat lipid yang tinggi, semua itu terjadi nggak? Enggak. Makanya atasin akarnya dulu. Di mana kesalahannya? Kalau memang masalah trombus yang diselesaikan. Penyebabnya kan karena LDL tadi, lemak atau glukosa tadi. Nah, kita punya apa? Masukkan ke produk. Kita punya ini, bukan. Fungsinya apa? Penurunan kadar lipid dan pengontrolan glukosa. Kalau ini dikontrol, dia dapat mengurangi, maka trombus itu akan pecah pelan-pelan. Akan terbuka lagi kan? Sehingga tidak terjadi ke yang lain-lain. Paham ya Bapak Ibu ya? Gampang kan mengartikannya kan? Nah, memang kalau lebih dalam lagi nggak usah. Saya itu udah nanti puyeng. Kira-kira sampai sini dulu ada pertanyaan? Saya masuk slide langsung lambung. Nah, ini ada pertanyaan. Ayo Pak. Pak Putra, sebelum ke sana nanti ya, khususnya mengenai karena rata-rata nih masalah kita di kolesterol. Ya. Hampir lah ada 10 orang kita jumpai mungkin 9 orang nih kena kolesterol. Nah, sementara sering terjadi nih, saya udah cek kolesterol saya normal kok, gitu kan? Jadi katanya normal, padahal sesungguhnya sebenarnya dia bermasalah. Nah, tadi kan saya udah dapat sedikit, ternyata Pak Putra bilang kolesterolnya mana nih yang umum apa satu-satu nggak diceknya kan gitu ya. Nah, mungkin hal ini yang perlu diperjelas sedikit mengenai kolesterol itu. Kolesterol itu golongannya lipoprotein. Lipoprotein itu banyak. Ada LDL, ada FLDL, ada HDL, ada TG, macam-macam. Nah, cuman sekarang orang kalau ngecek yang namanya kolesterol itu selalu nggak pernah satuan, tapi DC-nya. Iya. Total kolesterol. Yes. Nah, sementara jumlah normalnya kan berbeda-beda. Makanya kalau ada katanya 200 itu kalau TC belum tentu normal saya bilang. LDL-nya pas Pak, dapat 100. Ada pembagian serum. Rumusnya saya ada di iPad saya. Rumus pembagian kenapa harus sampai 200 ada perkaliannya. Ternyata TG-nya lebih atas. Triglyceridanya.
Nah itu yang akan melihat, oh berarti kolesterolnya itu di mana? Apakah di TG-nya ataukah di LDL? Apa yang paling parah LDL? Kan pernah kan ini kan LDL kan? Kalau yang LDL kan yang baik nih. Ini yang jahat, ini yang sangat jahat. Kalau yang kita kan membutuhkan, yang penting kan LDL nggak boleh di bawah 40. Nggak boleh lebih dari 40. Jadi dia semakin beda ya, kalau LDL semakin tinggi semakin berbahaya. Kalau HDL semakin ke bawah semakin berbahaya, karena itu lemak baik yang Lemak baiknya ya. Ya, lemak baik. Nah, makanya harus tahu dulu. Oh ternyata, Pak, total kolesterolnya dapat, Pak. Misalnya, ininya 100. Misal, ini 140 ada perkaliannya. Ternyata ini 30. Di bawah 40. Ininya 50 misalnya. Atau TG-nya 100 juga bilang. Berkali-kali ternyata pas itu cek HDL-nya ada bermasalah. LDL-nya lebih, kalau LDL normal, misal. Nah kita situ bisa lihat bagaimana, makanya saya bilang ceklah satuan. Terkadang alat kecil itu hanya membuat kita tuh senang sementara. Wah normal 200 sudah tenang. Maka kita di balik itu kita nggak tahu berapa sih perkalian sebenarnya. Karena dia hubungannya total. Jadi pasti ada yang rendah, ada yang tinggi. Di total dari 200 nggak ketahuan. Paham ya Pak ya? Oke. Nah, tadi kan pertanyaan di situ kan? Iya. Kenapa itu kan? Nah, itu jawabannya. Jadi itu yang membuat orang saat ini tuh terlena. Aku nggak ada kolesterol kok. Nantang sama situ makanan nggak dijaga. Ini terjadinya nih. Pelan-pelan. Begitu terasa dari dada. Ya, karena udah sel jaringan di jantung fibrinogen lah kita bilang. Mati sel jaringannya, mulai ditosak. Aduh sakit ya. Itu angina itu awal mulai. Angina itu sebelum myocardium infarction. Jadi awalnya kena akibat trombus, awal itu terjadi adalah angina. Angina ini banyak sebabnya, bisa ke hipertensi, ke macam-macam. Baru myocardium infarction, heart failure, baru death, kematian. Udah kue apa?